Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe ke summa idasfar, ya. Summa idasfar asyamsu fajtahid an ta'uda ila al-masjid. Ketemu? Kembali? Balik? Sini. Oh ya, berarti ini sudah ya. Sudah surat yang Samsul. yang surat. Faidah sami'tal adhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi kitab al-amin. Kemarin kita mempelajari, diingatkan oleh Imam Ghazali bahwa kita ini jangan meninggalkan diri kita ini dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan nganggur, sebagaimana nganggurnya hewan-hewan yang tidak tahu apa yang mesti mereka aktivitaskan, apa yang mesti mereka sibukkan. Ya sapi kan nggak tahu, ya besok mau makan apa, kambing mau makan apa kan tidak tahu. Maka kita ini jangan seperti itu. Kita ini harus menyibukkan, harus sudah menyusun setiap waktu kita apa saja aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan setelah ini, besok, pagi mau ngapain, siang mau ngapain. Ini sudah harus dijadwalkan. Mulai dikiranya, mulai wiridnya, mulai mau pergi kemana, mestinya kata Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ghazali sudah diatur. Jangan sampai kita lakukan, kita tidak jelas besok mau ngapain, tidak jelas. Jangan sampai menjadi orang yang tidak berguna. Karena akan habis waktu kita ini, hilang begitu saja kalau tidak diatur, Pak. Ketemu besok lah, mau ngapain ketemu besok, sayang sekali. Kenapa? Karena umur kita ini modal kita, Pak. Sebagaimana modal di dalam perdagangan itu kan ada butuh modal uang. Kalau modal kita di dalam hidup itu adalah umur kita. Kita ini tidak bisa, tidak akan sampai kepada kenikmatan-kenikmatan yang berada, kenikmatan itu di lingkungan Allah yang secara abadi, kalau tidak memiliki modal. Artinya kita mau masuk surga harus punya modal. Kalau kita mau usaha harus punya modal. Modal kita ini adalah umur kita. Modal utama kita adalah umur kita. Setiap umur kita ini adalah permata, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak ada pengganti dari umur kita. Kalau umur kita sudah lewat, tadi saja tidak bisa kita ganti. Kalau dihilangkan begitu saja, berarti kan kita termasuk menghilangkan sesuatu yang berharga dengan sia-sia. Makanya Pak, kalau kita tidak bekerja, yang minimal kita isi dengan zikir, dengan istighfar, sambil nonton TV, sambil main sama anak. Minimal kita dalam keadaan istighfar atau memikirkan nama Allah di dalam hati kita. Atau kita pegang tasbih kita terus baca selawat.
Maka kita jangan seperti orang yang dulu yang tertipu. Mereka berbahagia di dalam tiap-tiap harinya dengan bertambahnya harta beserta berkurangnya umur. Ada orang yang tertipu itu karena hartanya bertambah mereka bahagia sekali. Padahal ketika mereka mencari harta tanpa sadar mereka sudah membuang-buang umur mereka tiap hari. Besok kerja, besok lagi kerja terus. Ini kan berarti kita ini sudah sehari demi sehari kita sudah menghilangkan umur kita. Maka kebaikan yang mana ketika bertambah umur, ketika bertambahnya harta, tapi ternyata berkurang umur kita? Kebaikan mana itu? Maka jangan berbahagia kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal yang soleh. Bertambahnya harta boleh bahagia kalau kita menggunakan harta itu untuk amal soleh, untuk amal jariah, untuk berkontribusi di dalam agama. Seperti panjenengan berkontribusi naruh infak di dalam mushola, Baitul Muttaqin, atau tidak punya hartanya, raga jiwanya, pemikirannya, tenaganya, semuanya disumbangkan Baitul Muttaqin. Percaya Pak, wa ma tunfiqu min khairin falyunfiqhu. Harta yang panjenengan keluarkan, kebaikan yang panjenengan lakukan, semua akan kembali kepada panjenengan. Allah tidak butuh, yang butuh kita, Pak. Kebaikan, setiap kebaikan dan keburukan itu mesti karena perbuatan kita. Maka jangan menyalahkan gara-gara kamu saya masuk neraka, gara-gara kamu saya kena sial. Jangan. Karena kebaikan ataupun keburukan yang menimpa kita sebab musabab karena perilaku kita semua. Coba ketika mereka bermaksiat, kita nggak ikut maksiat, di rumah nggak kena. Maka kebaikan apapun, wa ma tunfiqu min khairin dalam Al-Quran, wa ma tunfiqu min khair pada anfusikum. Setiap apapun itu yang kalian kontribusikan dari harta, dari kebaikan, semua akan kembali kepada panjenengan. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Janganlah kita ini berkontribusi kepada sesuatu apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren itu, Pak. Makanya kita boleh berbahagia ketika bertambahnya harta, asal berbahagianya karena kita bisa beramal saleh. Tapi kalau kita berbahagia karena datangnya harta secara pribadi, seradatnya harta mungkin. Karena ketika harta bertambah tanpa terasa umur berkurang. Maka berbahagialah ketika harta bertambah, tapi kita berbahagia karena kita bisa bertambahnya beramal soleh. Atau juga bertambahnya ilmu. Kenapa kita harus berbahagia dengan bertambahnya itu? Fa innahuma rafiqaka yashhabanika fil qabri. Karena kedua itu akan menemani panjenengan di dalam kubur, di mana yang lain itu meninggalkan panjenengan, Pak. Keluarga meninggalkan panjenengan, hartanya enggak dibawa ke kuburan, anak-anaknya enggak dibawa ke kuburan, kan? Teman sejatinya pun yang dibilang besti oleh panjenengan enggak akan menemani panjenengan ketika dibawa ke kuburan. Makanya mestinya bahagia kita ketika bertambah amal soleh dan bertambahnya ilmu, karena kedua itu yang akan menemani kita di dalam kubur. Kemudian kita juga disuruh untuk ketika sudah masuk menguning matahari, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk ke masjid
sebelum maulid dan disibukkan kita dengan bertasbih dan istighfar. Kenapa? Karena sore hari itu keutamaannya seperti sebelum terbitnya matahari. Dengan ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah engkau dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Makanya ulama mengatakan amalan bertasbih, istighfar itu amalan sebelum subuh dan amalan sebelum terbenamnya matahari sama. Cuma kita seringnya selalu menyibukkan kayaknya lebih utama sebelum subuh sekalian tahajud gitu kan. Padahal sebelum maghrib pun juga utama. Ayat ini membuktikan Allah menyertai terbitnya matahari, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Terus faida sami'tal adana, sekarang ini ketemu ada nomor berapa Pak? Faida sami'tal adana, di bawahnya wal mu'awwidataini wal taghrib an alayka syamsu anta fil istighfar. Ketemu? Coba sini Pak. Sini. Faida sami'tal adana. Iya. Nomor berapa? Faida sami'tal adzanah, maka jika engkau mendengar adzan, otomatis kalau sudah maulid berkumandang adzan kedua yang menandakan bahwa masuknya sholat maghrib atau tibanya sholat maghrib. Jika panjenengan sudah mendengar adzan, fa'ajibu, maka menjawablah engkau kepada adzan itu sebagaimana biasa adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, dijawab Allahu akbar sampai kepada hayya 'alas shalah, baru dijawab la haula wala quwwata illa. Baru setelah itu juga hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa. Tapi disuruh tambahkan pada Imam Ghazali, waj'alna minal falihin, jadikanlah kepada kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Terus wa qul ba'dahu, dan katakanlah, ucapkanlah setelah adzan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa iqbali naharika. Ini doa setelah mendengarkan adzan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, memohon kepadamu, inda iqbali lailika, ketika datang malammu, wa idbari naharika, dan ketika pergi siangmu, wa huduri sholatika, dan ketika datang waktu sholatmu, wa aswati du'atika, dan suara-suara penyerumu, wa aswati du'atika, dan suara-suara penyerumu. Ya, suara-suara penyeru Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan diseru, kita dikasih tahu ada bahwa tiba waktunya sholat maulid ataupun sholat isya. Antu'tiya Muhammadan, antu'tiya, untuk memberi engkau Muhammadan, kepada Muhammad, al-ghasilata, kepada perantara, menjadi wasilah. Biasanya kan doa, setelah doa itu kita apa yang biasa kita baca setelah itu? Kalau setelah doa panjenengan, kalau doanya yang panjenengan seperti apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa shalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin alladhi wa salatu Allah innaka tuliful
ad-du'a kama sabaqa, doa sebagaimana telah berlalu, doa yang telah kita pelajari sebelumnya. Summa sallil fardhu, summa kemudian sholli salatlah engkau al-fardhu pada salat fardu, berarti salat fardu maghrib. Ba'da jawabil muadzin, muadzin setelah menjawab azan. Berarti kalau setelah jawab azan kita kan sudah mulai siap-siap untuk melaksanakan salat fardu wal iqamah dan iqamah. Wasalli dan salatlah engkau ba'dahu setelah fardu itu, setelah maghrib itu, qabla an tatakallama, sebelum berbicara. Sebelum engkau berbicara disuruh salat rakaat ini 2 rakaat. Fahuma 2 rakaat ini rajibal maghrib ialah salat sunnah rawatib. Nah, panjenengan ini sudah lakukan biasanya kalau panjenengan sudah nyampe sini, sebelum ternyata masih belum maghrib, biasanya panjenengan kan sholat tahiyat juga sholat rawatib. Ya, rawatib itu qobliyah sebelum mau. Wa in shallaita ba'dahuma. Biasanya panjenengan ini setelah sholat maghrib, biasanya kan setelah sholat maghrib panjenengan sholat ba'diyah, namanya ba'diyah sholat maghrib. Tadi kan sebelum panjenengan disuruh sholat maghrib setelah menjawab adzan dan iqamah, dan juga setelah sholat maghrib wasalli ba'dahu, sholat setelah maghrib itu qabla an tatakallama raka'ataini, sebelum panjenengan ngobrol. Jadi jangan ngobrol dulu, langsung panjenengan sholat 2 rakaat. Fahuma rakaat, kedua rakaat ini namanya ratibal maghribi, sholat yang mengikuti atau sholat rawatibnya maghrib. Makanya disebut sholat ba'diyah maghrib. Wa in shallaita ba'dahuma, maka jika panjenengan ini sholat setelah 2 rakaat ini arba'an 4 kali, jadi nambah 4 seumpamanya setelah maghrib sholat 4 rakaat. Ketika kemudian tubiluna, panjenengan ini memanjangkan kepada 4 rakaat ini, ternyata 2 ditambah 4 rakaat berapa? 6. Fakunna, maka 4 rakaat ini aidon sunnatun, juga merupakan sunnah. Jadi ketika panjenengan sholat 2 ditambah 4 lagi, itu menjadi 6. Nanti akan ada di dalam hadis dijelaskan begini: man shalla 6 raka'atin, barang siapa yang sholat 6 rakaat bainal maghribi wal isya'i, di antara maghrib dan isya. Berarti kan setelah maghrib sama isya di antaranya, di tengah-tengah maghrib dan isya. Kataballahu lahu ibadatas natai asrata sanah, maka dia akan diberikan ganjaran, ditulis di dalam ibadahnya 12 tahun. Ya. Kalau kita kenalnya dengan sholat apa? Allah. Baik. Kemudian ya, kalau kan ada namanya sholat taubat, ada namanya sholat tawabin. Perbedaannya ini pada tujuan pelaksanaan, fokus ibadah, juga jumlah rakaat. Kalau sholat taubat itu biasanya khusus untuk memohon kepada Allah ampunan daripada dosa-dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini biasanya kita sholat taubat. Kalau sholat taubat itu malam biasanya 2 kali, 2 rakaat dengan 1 salam. Kalau siang itu biasanya 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi 4 rakaat dengan 1 salam. Kalau malam 2
2 rakaat dengan 1 jamaah. Kalau waktu sholat taubat ini bisa dilakukan kapan saja, malam, siang boleh. Mau dikerjakan 2 atau rakaat dengan salam atau langsung 2 salam boleh. Ini tawabin. Apa? Sholat taubat. Kalau sholat awabin ini, ibadah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon ridhonya Allah. Memang secara bahasa awabin ini adalah orang-orang yang banyak taubat, banyak orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fungsinya di sini adalah untuk ketaatan, bentuk ketaatan, bentuk apa? Penghambaan kita yang gemar sekali taat kepada Allah. Tidak harus melakukan kesalahan, kita sudah melakukan sholat. Kalau taubat itu kan karena kita menyesali kesalahan. Kalau awabin ini, sholat awabin ini Pak, waktunya ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Ini populer. Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan sebagaimana di dalam kitab yang kita pelajari, antara sholat maghrib dan sholat isya. Kalau kita sholat 2 rakaat ditambah 4 rakaat lagi, maka menjadi 6 rakaat, sudah menjadi sholat awal. Ada yang mengatakan bahwa sholat awabin ini adalah nama lain dari sholat duha. Ada yang mengatakan begitu. Terus rakaat bisa 2 rakaat, bisa 6 rakaat, 12 rakaat, bisa 20 rakaat dengan salam setiap 2 rakaatnya. Ini awabin. Ya, kalau caranya bagaimana Pak Ustaz? Ya, kalau sholat taubat, usolli sunnat taubati rakaatain lillahi ta'ala. Kalau 4 rakaatin boleh, kalau 4 rakaat 1 salam. Kalau seumpamanya 2 rakaat 1 salam, rakaat ini usolli sunnat taubati. Kalau seumpamanya panjenengan mau sholat awabin, usolli sunnatan awabina rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berarti menjadi 6 rakaat. Fadilahnya apa? 12 tahun di dalam hadis yang kita pelajari tadi itu. Jadi fadilahnya banyak. Menjaga iman di waktu lalai. Waktu antara maghrib dan isya ini sering biasanya kita pakai untuk istirahat, santai, ngobrol, ngisi apa dengan sesuatu yang kadang tidak bermanfaat di rumah ya. Tapi dengan sholat 6 rakaat kita bisa mengisi dengan sesuatu yang berharga. Terus wa in amkanaka, jika memungkinkan engkau atau at-tanwiyah, engkau berniat al-i'tikaf ila isya sampai isya. Kalau bisa, panjenengan hari ini coba yang belum i'tikaf, niatkan i'tikaf. Niatkan i'tikaf agar dapat pahala panjenengan i'tikaf sambil niat, sambil menunggu sholat isya. Orang yang menunggu sholat, setelah sholat menunggu sholat berikutnya itu pelebur dosa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, Nasail Iqbal ada. Jadi menunggu sholat, walaupun lagi nunggu di rumah, apalagi panjenengan sudah taklim, pahala taklimnya, pahala nunggunya, pahala i'tikafnya komplit. Terus waktu ini dan kau menghidupkan mabainal isya ini, di antara 2 isya, maksudnya di antara 2 isya ini, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Bisolati, dengan sholat, panjenengan hidupkan dengan sholat. Ya, tadi itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat dari kita. Fa'al, maka lakukanlah panjenengan. Faqad warada fi fadli dzalika, maka sungguh diriwayatkan atau telah datang, telah diriwayatkan keutamaan tentang menghidupkan di antara isya, di antara maghrib dan isya itu, mana yuswa yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung pahalanya.
Wa ya adapun sholat 4 rakaat tadi itu atau sholat yang kita disuruh menyibukkan di antara maulid dan isya itu nasyiatul lail, namanya nasyiatul lail. Nasyiah itu malam artinya. Saat-saat malam, nasyiatul lail namanya saat-saat malam. Namanya nasyiatul lail. Jadi orang yang sholat namanya nasyiatul lail ini orang yang sholat di antara maghrib dan isya, fadilah keutamaannya banyak sekali. Di antaranya adalah la yuhsa, tidak bisa dihitung. Li'annahu kenapa? Li'annahu karena nasyiatul lail saat-saat malam ini awal nasyiatin ialah awal malam. Jadi antara maulid dan isya ini namanya nasyiatul lail. Nasyiatul lail ini awal malam. Wa yadapun atau rakaat atau sholat. Sesungguhnya sholat itu sholatul awwabin adalah sholat awwabin yang 4 ditambah 2 kemudian ditambah 4. Antara maulid dan isya seperti panjenengan sudah sholat ketika tidak ada kajian. Sholat setelah isya biasa pulang sholat 6 rakaat. Itu namanya sholat awwabin. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala dari firman-Nya Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji, renggangkan lambung-lambung mereka 'anil madaji, dari tempat-tempat tidur. Pernah ditanya Rasulullah tentang firman ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud lambung-lambung ini renggang dan tempat tidur ini maksudnya jangan tidur terus. Ialah ia adalah as-salatu ma bainal isya'i. Ialah salat di antara maulid dan isya. Jadi jangan usahakan tidur maulid dan isya. Kalau mau tidur setelah isya. Kalau panjenengan enggak ada keperluan jangan begadang. Rasulullah itu setelah mau isya tidur sepertiga malam bangun untuk beraktivitas. Tapi kalau buat taklim, buat ngisi zikir dan sebagainya monggo. Terus, fa'inah maka sesungguhnya sholat itu, sholat di antara maulid dan isya tadi itu, tudhibu bisa menghilangkan bimulalatin nahari, sesuatu yang sia-sia di waktu siang. Ketika di waktu siang panjenengan sia-sia, bisa dihilangkan sia-sianya, ditutupin dengan ibadah di antara maulid dan isya. Waduhadibu, dan juga bisa menghilangkan, bisa membersihkan. Waduhadibu, dan membersihkan, sholat itu membersihkan akhir siang. Jadi akhir siang itu bisa dibersihkan, baik itu dosa-dosanya, perkara-perkara yang tidak baik, kita ditutup dengan sesuatu yang baik. Mulagatu, ada mulagah ini jam'u mulagati, ialah jamak daripada mulagah. Fahiyah minal lagwi, sedangkan mulagah ini terdapat lagi. Terus, faidah dana waktu isya, apabila sudah masuk waktu isya, fasalli 4 rakaatin qabla al-fardh. Panjenengan dipersilakan untuk sholat 4 rakaat sebelum isya. Di sini kalau ada waktu sholat langsung 4 rakaat. Ihya'an, menghidupkan lima bainal adzanaini, menghidupkan waktu di antara 2 adzan, artinya antara adzan dan iqamah. Ya biasanya kan panjenengan kalau dalam madzhab Syafi'i tetap 4 rakaat itu 2 rakaat. Kalau mau mengikuti di sini nggak apa-apa, 2 rakaat itu dengan satu-satu, tidak masalah.
Walaupun di sini tidak muakkad, tidak sunnah muakkadah, tapi tidak apa-apa kita menambahkan amalan-amalan yang memang oleh ulama kan muakkadah dan tidak itu karena memang ada riwayat-riwayat yang memang menjadi rawatib dan sebagainya ya. Terus fafadlu dzalika katsirun, maka ada keutamaan menghidupkan itu katsirun, banyak manfaatnya. Menghidupkan setelah isya, setelah adzan pertama dan iqamah itu banyak manfaatnya. Wa fil khabari, dan di dalam hadis anak doa bahwasanya doa itu bainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, la yuraddu, tidak tertolak. Makanya kalau punya hajat nanti ini kan kebaikan. Adzan dan iqamah di sini 15 menit. Ya, ngapain jangan berdoa di antara adzan dan iqamah, la yuraddu, tidak tertolak. Usahakan doa, jangan sia-siakan doa. Mau ngobrol nanti setelah isya. Summa sholli, kemudian sholatlah engkau al-fardhu, pada fardu sholat isya. Setelah sholat isya, wa sholli, dan sholatlah engkau ar-ratibata, kepada sholat rawatib. Rakaat ini 2 rakaat. Nah, setelah isya jangan lupa panjenengan sholat 2 rakaat. Kelebihannya Pak, sholat di masjid ataupun di musalla, biasanya setelah kita sholat isya rasanya nggak enak gitu kalau mau langsung keluar tanpa sholat 2 rakaat. Kalau di rumah, Pak, sholat di rumah jenengan assalamualaikum saja langsung lari, jangankan zikir. Keberuntungan kita bisa sholat di masjid dan musalla ini. Kadang kita harus qobliyah masih bisa sholat, ba'diyah juga mau ninggalin itu kok merasa berat gitu. Ini kelebihannya. Ya karena memang yang lain juga melakukan, jadi pengen ngikutin melakukan. Kalau dulu makan sholat sendirian, assalamualaikum zikir, enggak, langsung tidur di rumah, langsung main sama anak. Terus waqra, dan bacalah engkau fihima, di dalam 2 rakaat itu, surat alif lam mim as-sajdah, alif lam surat as-sajdah. Jangan baca surat as-sajdah. Wa tabarak, dan juga surat tabarak, al-mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca. Nggak apa-apa Pak megang Al-Quran sambil begini. Ya, rubah saja caranya. Kalau biasanya panjenengan ngaji Al-Quran biasanya sambil duduk, rubah sambil sholat. Kalau mau gampangnya beli yang di depan itu, baca selembar-selembar, atau panjenengan pakai HP, ambil Al-Quran biasa, taruh di pinggirnya, Allah Akbar, Fatihah, ambil, mau rukuk taruh lagi, langsung rukuk, tidak apa. Yang penting gerakannya jangan sampai lebih dari 3 gerakan. Kalau memang setelah 2 diam dulu, jangan langsung gerak. Setelah itu gerak lagi, tidak boleh lebih 2 gerakan. Kalau sudah 2 gerakan, diam dulu. Sehingga ketika gerak lagi, setelah gerak ini itu dari pertama lagi, sehingga tidak membatalkan sholat. Atau kalau memang tidak membaca Al-Mulku, panjenengan yang hafal surat Yasin. Yasin. Jadi di dalam 2 rakaat itu bisa membaca as-sajdah, bisa tabarak, ya Al-Mulku, bisa surah Yasin. Wadduha, dan surat Ad-Duha. Kalau panjenengan pengen satu surat dijadikan 2, ya monggo. Kalau mau dijadikan satu-satu, oh enggak Ustaz, saya pengennya as-sajdah rakaat pertama, tabarak rakaat kedua, surah Yasin pertama, Ad-Duha
Bukhari yang kedua, monggo. Apapun itu kebaikan amal soleh apapun akan kembali kepada panjenengan. Allah tidak butuh. Jenengan tidak nyembah Allah pun tidak mengurangi kerajaan dan kekuasaannya Allah, kemuliaannya Allah. Kita tidak menyembah pun tidak akan berkurang sedikit pun. Yang butuh kita. Wasalli ba'dahu dan sholat engkau ba'dahu setelah 2 rakaat ini arba'a rakaatin pada 4 rakaat. Kalau bisa setelah sholat 2 rakaat sholat ba'diyah tambahkan 4 rakaat lagi. Fafil khabari maka di dalam hadis mayatullah yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan ala idhami fadlihinna atas besarnya keutamaan 4 rakaat ini. Banyak ada yang menunjukkan keutamaan di dalam sholat 4 rakaat setelah 2 rakaat. Setelah 4 rakaat, setelah 2 rakaat, 4 rakaat berarti kan 6 rakaat lagi. Tadi Maghrib 6 rakaat, sekarang 6 rakaat. Masih tambah lagi nih Pak setelah Isya. Summa sholat witir, kemudian sholat panjenengan sholat witir ba'daha setelah 4 rakaat tadi. Salasan di taslimata ini, salasan terhadap 3 rakaat di taslimata ini atau di taslimat yang wahidatin bisa menggunakan 2 salam atau 1 salam. Artinya 3 rakaat ini bisa panjenengan menggunakan metode formasi 2-1 atau 3 langsung. 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat lagi 1 salam. Berarti di dalam 3 rakaat ada 2 salam. Atau panjenengan langsung 3 rakaat menjadi 1 salam. Biasanya kalau 3 salam begini, panjenengan tidak menggunakan tasawuf awal. Jadi tidak usah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatun rasul. Allahu akbar. Biar tidak menyerupai sholat maghrib. Walaupun di sini lebih utamanya disambungkan diwasal. Tidak perlu 2 rakaat dengan 1 salam yang melimpah. Apa 3 rakaat dengan 1 salam. Di dalam mazhab Syafi'i begitu Pak. 2 rakaat. Wa kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dia di dalam witir. Ini kan namanya witir Pak. Kita sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha membaca di dalam witir ini surah As-Sabbih isma rabbikal a'la. Jadi membaca Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa. Jadi kalau memang itu bacanya Nabi kalau maka saya paling senang sekali baca. Wa qul ya ayyuhal kafirun dan juga membaca ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wal ikhlas dan surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal mu'awwidhataini surah al-falaq dan surah an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ila akhirih. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal ini disuruh sholat, disuruh sholat witir. Di antara sholat itu ya Allah, terus segera Allah tadi apa? Al-Kafir dan sebagainya. Fa'in kunta maka jika engkau aziman bertekad memiliki keinginan ala qiyamil laili untuk bangun malam, fa'akhiril witra. Ya kalau panjenengan pengen malam enggak usah sholat witir. Jadi sholat Isya itu cukup 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat tambah 4. Ya kalau panjenengan mau
Maksudnya tidak usah panjenengan akhirkan sholat witir setelah sholat tahajud. Kenapa? Liyakuna akhiru sholatika witron, agar akhir sholat panjenengan ini adalah sholat witir. Sumastawil, kemudian sibukkanlah panjenengan ba'da dzalika setelah zikir, ya setelah witir, bimudzakaratil ilmi aw mutalaati kitabin, dengan menyibukkan bermudzakarah, mendiskusikan ilmu atau mutalaah kitab-kitab. Jadi setelah panjenengan sholat witir, nyampe rumah buka kitab, buka buku, buka apa saja panjenengan. Wala tastawil billahwi wal li'ab, jangan menyibukkan panjenengan dengan senda gurau wal li'ab dan main-main setelah isya, setelah pulang dari sholat. Fa yakunu dzalika khatimatu a'malika, maka akan ada muqatta'ah, menyibukkan dengan mencari ilmu, mendiskusikan ilmu ini adalah khotimah a'malika, penutup dari amal panjenengan. Harapannya adalah muqatta'ah ini menjadi amal terakhir kita. Qabla naumika, sebelum tidurnya panjenengan. Fa innamal a'malu, maka sesungguhnya amal atau perbuatan-perbuatan itu hanya dikhawatir, hanya tergantung kepada akhir amal-amalnya. Makanya ketika kita tidak bisa bangun tadi, akhir perbuatan kita adalah muqatta'ah, akhir hidup kita adalah mendiskusikan ilmu. Ilmu itu adalah kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada naumi dan etika tidur, dan ini akan dibahas minggu depan. Bagaimana sih sebenarnya etika tidur kita? Sudah maulid, mulai subuh, duhur, isya, mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya sudah kita bahas. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, ini kita sudah masuk ke bab tidur. Hingga minggu depan, dan kita agar tidurnya tidur bermakna, bukan hanya lewat begitu saja. Allahumma fiqil aqwamit barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.